Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Cuaca hari ini bagus, dengan awan tipis melayang di atas langit, sebagian besar tertutup warna biru tua. Saat matahari terbit, perasaan bersih menyebar ke orang-orang. Matahari terbit menyinari seluruh bumi. Setengah jam kemudian, 6 pintu masuk stadion dibuka, dan penonton mulai masuk di bawah pemeriksaan ketat. Para penonton yang dapat masuk ke dalam stadion besar aliansi harus menghabiskan banyak uang, atau telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi aliansi. Dua sosok kekanak-kanakan dengan cepat menarik semua perhatian di sekitarnya karena mereka terlalu cantik. Gadis yang mengenakan gaun merah memiliki temperamen yang berapi-api dan penampilan yang mempesona, tetapi matanya sangat jernih. Di sisinya ada gadis lain yang mengenakan rok putih, yang kemurniannya yang halus membuatnya tampak seperti makhluk superior. Wah, Ye Weiyang dan Feng Ling'er. Seseorang mengenali mereka. Benar, dua wanita cantik mutlak ini adalah pemimpin rumah lelang besar aliansi saat ini, cantik dan memiliki kekayaan dan otoritas yang sangat besar. Tetapi poin terpenting bagi banyak tokoh pria adalah bahwa mereka berdua belum menikah. Segera, panggilan nama mereka bergema di sekitar seperti gelombang besar. Ye Weiyang memiliki ekspresi tersenyum, melambai pada masa di sekitarnya tanpa jeda. Tapi Feng Ling'er jauh lebih tenang, hanya maju dengan tenang. Perbedaan temperamen kedua gadis itu memberi mereka popularitas yang lebih besar di antara orang-orang, tetapi, sayang sekali, gadis-gadis ini memiliki dari 6 kuil besar yang berjaga di sisi mereka. Menerobos mereka sama sekali tidak mungkin. Ketika sosok kedua gadis itu menghilang di pintu masuk stadion, panggilan bersemangat itu berangsur-angsur menjadi tenang. Penonton hanya punya waktu setengah jam untuk memasuki venue. Terlambat tidak dapat diterima karena 6 pintu masuk ditutup kembali dengan sangat cepat. Para penjaga kemudian menjadi jauh lebih ketat, karena mereka tahu bahwa kontestan yang sebenarnya akan segera tiba. Tepat pada saat ini, sekelompok aneh telah muncul di pintu masuk turnamen kuil suci. Berjumlah 10 orang, mereka semua mengenakan jubah besar, dan bahkan wajah mereka disembunyikan, saat mereka langsung masuk ke dalam stadion ksatria. Orang yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk adalah seorang ksatria dari langkah ke-8 yang mengenakan armor mithril. Melihat kelompok itu datang, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Apa yang dilakukan orang-orang yang menjaga pintu masuk? Itu sudah melewati waktu yang tepat, namun mereka sebenarnya diizinkan masuk. Dengan lambaian tangannya, dia mencegat orang-orang ini, tetapi dengan sangat cepat mengerti mengapa mereka diizinkan lewat. Sebuah lambang cemerlang muncul tepat di depan matanya. Ksatria Yayasan Mithril memukuli dadanya dengan tangan kanannya, dengan bergema melakukan penghormatan ksatria standar, dan benar-benar membuat pengecualian dengan membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Banyak orang melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Di mata mereka jelas beberapa orang dari kuil ksatria. Setelah episode kecil ini, peristiwa yang benar-benar menggugah terjadi. 6 tim muncul dari 6 kuil berbeda. Ini adalah 36 ksatria, 36 penyihir, 36 asasin, 36 pejuang, 36 pemanggil, dan 36 penyembuh, yang semuanya masuk secara bersamaan dari semua pintu masuk stadion. Mereka semua mengenakan peralatan yang melambangkan kuil mereka sendiri. Target perhatian tertinggi adalah dari kuil ksatria, yang memimpin mereka memiliki tubuh tinggi, baju besi birunya menyebarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah baju besi yang diubah dari tahta ilahi ketertiban dan hukum. Di belakangnya ada deretan ksatria lapis baja yayasan emas, yang pemandangannya yang cerah keemasan dan mempesona menyilaukan mata orang-orang. Para kontestan dari kuil ksatria telah datang, ksatria ilahi Long Tianying dan 35 ksatria yayasan emas di bawah kepemimpinannya. Ini adalah kekuatan terbesar sejati dari kuil ksatria. Ksatria yayasan emas di depan bahkan menyebarkan kilau oranye dari tingkat epik. Untuk sesaat, sorak-sorai orang-orang naik ke puncaknya.
Berapa kali dalam hidup mereka dapat melihat begitu banyak alat dan peralatan ilahi dari tingkat epik dan legendaris. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sorak-sorai bisa terdengar di setiap sudut kota suci. Setiap prajurit dari 6 kuil besar memasuki stadion besar aliansi, dan turnamen kuil suci akhirnya akan dimulai. Di dalam stadion besar aliansi, ini benar-benar berbeda dari kompetisi perburuan iblis. Pada saat yang terakhir, bagian dalam stadion dibagi menjadi 3 area, yang masing-masing ditugaskan ke bait suci. Tetapi daerah-daerah yang terbagi ini sekarang benar-benar bersatu menjadi satu, besar bagian dalam stadium terhubung menjadi satu bidang yang sangat besar. Setiap orang yang masuk pasti sosok yang mengejutkan. Di 6 arah ada 6 tempat duduk tamu terhormat. Mereka ditinggikan tinggi, dan semua bisa melihat ke bawah ke atas panggung dari ketinggian. Jangan berpikir bahwa ini hanya area untuk penonton, para tamu di sini adalah tokoh besar dalam keseimbangan kekuatan aliansi. Dan mereka memikul misi penting, untuk membangun penghalang pertahanan yang menutupi seluruh stadion besar aliansi melalui susunan ajaib di ruang tunggu para tamu. Kontestan dalam turnamen kuil suci semuanya adalah dari langkah ke-8. Tingkat mengerikan apa yang akan dicapai oleh fluktuasi energi spiritual yang dihasilkan selama bentrokan mereka. Tanpa penghalang pertahanan yang cukup kuat, stadion ini sudah akan hancur hanya dalam beberapa pertandingan. Kecuali yang ada di ruang tamu terhormat, sisanya hanya kontestan di tempat istirahat mereka. Setelah 36 orang di setiap kuil suci masuk, mereka kembali ke daerah mereka sendiri untuk menunggu dimulainya secara resmi turnamen kuil suci. Kontestan 6 kuil besar semuanya telah memasuki stadion. Direktur wasit, tolong berikan instruksi Anda. Suara yang kuat dan energi bergema melalui panggung di sisi kuil ksatria. Segera, sebuah suara yang kuat terdengar, tutup pintunya. Sampai kontes berakhir, tidak ada yang akan diizinkan untuk melewatinya. Iya. Seiring dengan suara tabrakan yang nyaring ini, 6 gerbang ditutup perlahan dijaga oleh setiap orang dari langkah ke-8 dari setiap kuil. Sebuah suara penuh menyebar, saya Chen Zidian, wasit untuk turnamen kuil suci tahun ini. Tahun ini, 54 pemburu iblis akan bertindak sebagai wasit, memastikan keadilan dan kesetaraan. Aturannya telah diumumkan sejak lama, jadi saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Biarkan upacara pengundian lot dimulai untuk tahap pertama, kompetisi individu. Chen Zidian, legenda manusia dan kapten pasukan pemburu iblis asasin Dewa Iblis. Ketika nama Chen Zidian terdengar di stadion besar aliansi, semua kontestan dari 6 kuil besar berdiri dan memberi hormat kepada ruang tamu kuil ksatria. Pasukan asasin Dewa Iblis adalah puncak sebenarnya dari regu pemburu iblis manusia. Chen Zidian adalah kapten mereka, yang telah memimpin asasin Dewa Iblis di seluruh benua dan sangat menghalangi Kaisar Dewa Iblis dengan kekuatan pasukan pemburu iblis mereka. Kontribusi mereka kepada aliansi sudah tak terkira dengan poin kontribusi. Bagi legenda manusia ini untuk muncul di sana sebagai wasit turnamen ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada yang berani mengajukan keluhan. Faktanya, bahkan sekarang, anggota asasin Dewa Iblis lainnya masih berada di wilayah iblis, tersembunyi di bawah permukaan modu untuk mengawasi aktivitas Kaisar Dewa Iblis. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengzi memiliki tampilan yang sangat menyeramkan. Dia secara alami tidak akan berani mengajukan keluhan apapun terhadap Chen Zidian, bukan atas dasar kekuatan, tetapi atas dasar rasa hormat belaka. Chen Zidian mungkin adalah penatua dengan senioritas tertinggi di seluruh aliansi kuil, jadi tidak ada yang bisa mengajukan keluhan pada dia memegang kantor pemerintah, dan lebih jauh lagi, dia pasti akan memberikan penilaian yang adil seadil-adilnya. Apa yang menyebabkan kulit Li Zhengzi terlihat tidak sedap dipandang adalah, kemarin, dia mendengar dari Tan Wan sebuah nama yang seharusnya tidak mempengaruhinya, tetapi benar-benar mempengaruhi perasaannya. Dia kembali. 4 tahun lalu dia sudah berada di langkah ke-8. Jadi, mungkinkah dia sudah menjadi ksatria ilahi keempat untuk kuil ksatria? Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menambah variabel yang mengerikan pada turnamen kuil suci ini.
Lagi pula, di usianya, dia benar-benar memiliki kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pendukung. Yang sudah tua dari kuil ksatria pasti akan bersinar dengan vitalitas karena dia kembali. Saat ini, kontestan 6 kuil besar semuanya duduk di kursi masing-masing, akan menarik undian untuk memilih lawan mereka. Ketidakikutsertaan kuil penyembuh menjadikan 180 lainnya dari 5 kuil lainnya satu-satunya yang perlu berpartisipasi dalam pengundian dan kontes. Sebentar lagi, para kontestan akan terungkap, dan menjalani seleksi. Setiap 2 orang terpilih akan segera bertanding di bawah pengawasan pemburu iblis yang kuat. Pemburu iblis bisa disebut bagian dari sistem independen. Kekuatan besar dan kontribusi besar mereka untuk aliansi menjadikan mereka wasit terbaik. Pilihan seperti itu akan menjamin keadilan, tidak ada yang boleh bermain trik di tempat seperti itu. Sebelum kontes dimulai, ada yang ingin aku umumkan terlebih dahulu. Suara Chen Zidian bergema sekali lagi. Mendengarnya, sebagian besar petinggi aliansi berada dalam keadaan syok, termasuk yang berpartisipasi, karena mereka sama sekali tidak mendengar pengumuman seperti itu. Chen Zidian menyatakan, aku menerima permintaan dari pasukan pemburu iblis bergelar untuk mengikuti turnamen secara terpisah, berdasarkan aturan turnamen kuil suci yang ada, seluruh pasukan pemburu iblis tingkat bergelar memiliki hal tersebut untuk mengikuti turnamen secara terpisah atau independen tidak mewakili setiap kuil. Pengumuman ini menimbulkan kegaduhan besar di antara para petinggi dari 6 kuil agung. Pasukan pemburu iblis ingin berpartisipasi dalam turnamen itu. Tak satu pun dari mereka pernah melihat situasi seperti itu terjadi dalam hidup mereka. Selama 1000 tahun terakhir, itu hanya terjadi paling banyak 2 kali atau 3 kali. Pasukan pemburu iblis yang berpartisipasi di sana paling banyak akan berada di sini demi pelatihan, lagi pula, bahkan jika pasukan pemburu iblis bergelar memiliki beberapa hak istimewa, mereka pada akhirnya terbatas dalam jumlah mereka. Bagaimana mungkin ada pasukan pemburu iblis yang ingin berpartisipasi dalam turnamen kuil suci ini? Apakah engkau hanya di sini untuk memoles pelatihan mereka? Dan di aliansi kuil, regu pemburu iblis bergelar hanya beberapa. Jadi yang mana yang ambil bagian? Chen Zidian melanjutkan, demi mencapai jumlah tim minimum yang dapat diterima secara resmi, pasukan pemburu iblis ini secara khusus diizinkan untuk merekrut pemburu iblis lainnya, mencapai jumlah total 10, dan tidak ada anggota mereka yang melebihi usia 100 tahun, sesuai aturan. Lalu nama pasukan pemburu iblis ini adalah secercah cahaya harapan. Cahaya terang mendarat di ruang tunggu kuil ksatria, bersinar di area tepat di antara tempat peristirahatan ksatria dan asasin. Pada titik tertentu, 10 orang dengan tenang muncul, semuanya mengenakan gaun putih besar menutupi kepalanya. Hanya ketika iluminasi emas ini menyinari mereka, para kontestan dan penonton memperhatikan mereka. Di luar dari stadion besar aliansi, orang-orang di sekitar pintu masuk stadion ksatria segera menyadari bahwa 10 orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang mereka lihat tiba setelah istirahat. Mereka sebenarnya adalah pemburu iblis, dan bukan orang-orang dari kuil ksatria. Benar, mereka kembali setelah melalui 4 tahun pelatihan terpencil. Secercah cahaya harapan kembali dan berdiri di sana, akan mengambil bagian dalam turnamen kuil suci ini. Secercah cahaya harapan. Nama ini tidak jelas bagi sebagian besar orang banyak. Untuk tidak mengatakan apa-apa, bahkan di antara para petinggi 6 kuil besar, yang mengetahui nama ini hanyalah beberapa. Mendengar pengumuman Chen Zidian, yang paling terkejut adalah kepala kuil penyihir, Li Zhengzi. Dia tidak pernah berharap Long Hao Shen benar-benar memilih untuk tidak berpartisipasi dalam turnamen kuil suci di sisi kuil ksatria, tetapi dengan nama pasukan pemburu iblisnya. Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah dia benar-benar percaya pasukan pemburu iblis bergelar tanpa nama mereka untuk dapat bersaing dengan kuil? Chen Zidian melanjutkan, kupastikan tim pemburu ini juga akan mendapat perlakuan yang sportif dan adil. Pemungutan suara dimulai. 2 cahaya putih tiba-tiba muncul di atas kubah, dan sementara itu, cahaya warna-warni perlahan menyinari sekeliling stadion, menyebarkan penghalang pertahanan,
dan pengontrol utama dari seluruh penghalang pertahanan adalah Chen Zidian sendiri. Dua sinar putih berkedip intens, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba berhenti, dan dalam dua arah, masing-masing menyinari seseorang. Betapa kebetulan, kedua sinar ini menyinari area kuil ksatria dan kuil penyihir. Dua sosok segera keluar dan masuk ke dalam stadion besar. Pertempuran pertama turnamen kuil suci akan dimulai, dan semua juri ada di ruang tunggu. Mereka hanya fokus menjaga penghalang, dan tidak memiliki spesialis yang akan memasuki stadion. Jika kedua belah pihak benar-benar sangat dekat kekuatannya, Chen Zidian akan menjadi orang yang secara pribadi menentukan pemenang dan pecundang. Karena ada 190 kontestan, mereka secara alami tidak akan membuang waktu, dan begitu kontestan memasuki lapangan, kompetisi akan dimulai. Setelah 7 babak baradu pertandingan, akhirnya tiba saatnya anggota Secercah Cahaya Harapan naik panggung. Sebelum memasuki stadion, pemburu iblis dari Secercah Cahaya Harapan itu harus melepas gaunnya, memperlihatkan pakaian dalamnya, serta membuktikan bahwa dia tidak memiliki peralatan lain. Melihat penampilannya, massa dari luar serta yang ada di atas panggung semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, karena pemburu iblis dari Secercah Cahaya Harapan ini benar-benar terlalu muda. Ksatria ini tampak berusia 30-an, dengan mata cerah, dan wajah tampan dan tegas. Lebih dari setengah ksatria Yayasan Emas dari kuil ksatria mengenalinya. Melihatnya muncul, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan napas dengan suara rendah, "Wen Zhao, itu Wen Zhao. Bukankah dia seharusnya hilang terlalu lama? Jadi dia benar-benar menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis bernama Secercah Cahaya Harapan." Benar, orang pertama yang mengambil senjata di sisi Secercah Cahaya Harapan adalah Yang Wen Zhao. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, dia menjadi jauh lebih mantap. Dia awalnya memiliki karakter yang mantap, meskipun sombong sampai ke tulang. Tapi sekarang, dia muncul seperti sepotong batu giok, damai dan lembut. Tidak memiliki ketajaman sebelumnya yang tersisa, suasananya yang stabil benar-benar menyebabkan ksatria lapis baja Yayasan Emas berseru kagum. Yang Wen Zhao memasuki stadion, dan pemandangan ajaib mengikuti, melepaskan halasi emas di bawah kakinya dan keluar. Mantel suci. Hampir semua ksatria mengenali kemampuan ini. Tapi penghalang suci benar-benar berperingkat rendah di antara kemampuan ksatria. Apakah dia benar-benar menggunakannya dalam turnamen kuil? Karena baru berusia 30 tahun ini, partisipasi Yang Wen Zhao dalam turnamen kuil itu sangat mengejutkan, tetapi menggunakan kemampuan ini tepat setelah muncul membuat orang-orang dari kuil ksatria. Meskipun dia tidak berdiri untuk kuil ksatria sekarang, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Yang Wen Zhao adalah cucu Yang Hao Han. Karena Yang Hao Han sudah memikul beban menjadi kepala aliansi, dia tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen ini, jadi dalam beberapa hal, Yang Wen Zhao berdiri untuk kakeknya di mata para ksatria yang kuat. Tidak peduli dengan status mana dia akan berpartisipasi, para petinggi dari kuil ksatria secara alami tidak mau melihatnya kalah. Ksatria muda seperti itu di puncak langkah ke-8 kultivasi. Tanpa ragu, penampilan Yang Wen Zhao mengejutkan seluruh penonton, terutama mereka yang berasal dari kuil lain yang kepadanya ia berfungsi sebagai pencegah besar. Siapa bilang kuil ksatria semakin menurun? Untuk memelihara ksatria suci yang begitu muda, orang mungkin membayangkan bahwa tak lama kemudian, Yang Wen Zhao pasti akan menerobos langkah ke-9, dan mungkin menjadi ksatria ilahi dari generasi muda. Di satu sisi, seorang ksatria adalah musuh bebuyutan seorang asasin. Jika dia dikunci oleh ksatria, seorang asasin kemudian hanya dapat memilih untuk menghadapinya dalam bentrokan langsung. Asasin itu mantap dan cukup berpengalaman untuk menunjukkan kesabaran, dan menyembunyikan dirinya daripada melakukan serangan. Setelah 6 stadion digabung menjadi satu, seluruh lapangan menjadi sangat luas. Meskipun mantel suci Yang Wen Zhao mencapai skala besar, tanah yang membentang di stadion benar-benar lebar. Jadi, dalam pandangannya, selama dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mungkin pertempuran ini akan berkepanjangan,
Tetapi Kaisar Assassin dari langkah ke-8 yang tersembunyi dalam kegelapan dipastikan dapat mencapai kemenangan dalam pertempuran ini. Tepat ketika Kaisar Assassin selesai memikirkan tindakan balasannya, Yang Wenzhao bergerak, diam-diam berdiri di sana ketika kabut emas yang intens naik di atas tubuhnya. Menyimpan daya. Saat itu, beberapa orang telah menderita kerugian terhadap kemampuan kekuatan penyimpanan Long Hao Shen pada saat pemilihan perburuan iblis. Yang Wenzhao baru saja menyalin strateginya secara mekanis. Tapi, mungkin hanya yang lain dari secercah cahaya harapan yang mengerti cara berpikirnya. Kontestan lain tidak mengerti mengapa Yang Wenzhao melakukan hal seperti itu. Kemampuan pengumpulan momentum tentu akan meningkatkan kekuatan serangannya untuk sebagian besar, tetapi apa gunanya jika tidak ada target yang dapat ditemukan? Bukankah itu hanya akan menghabiskan energi spiritualnya? Duduk di kursi yang lebih tinggi dari area kuil ksatria, sudut mulut Long Tianying menelusuri senyum tipis. Anak ini Wenzhao benar-benar telah hilang terlalu lama, jadi banyak orang sudah lupa tentang kemampuan spesialisasinya. Sepertinya dia benar-benar akan memberi semua orang kejutan yang menyenangkan. Kaisar Assassin yang menghadapi Yang Wenzhao itu juga penuh dengan pertanyaan. Ksatria muda menggunakan pengumpulan momentum. Mungkinkah untuk menarik saya keluar? Itu hanya angan-angan. Mungkinkah dia tidak mengerti bahwa ini adalah pertempuran akal? Bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi? Kaisar Assassin dengan dingin tetap tersembunyi, dan bahkan tidak bergerak 1 inci pun dari tempat pengasingannya. Dia benar-benar ingin melihat apa yang direncanakan Yang Wenzhao setelah menggunakan kekuatan pengumpulan momentum ini. Kekuatan penyimpanan Yang Wenzhao tidak bertahan terlalu lama, dan pada titik tertentu kilau hijau tua telah muncul di dadanya, hanya tetap tidak jelas di bawah penyembunyian energi spiritual unsur cahayanya yang intens. Itu hanya bisa ditemukan di bawah pengawasan ketat. Setelah sinar hijau ini muncul, cahaya hijau aneh ditembakkan dari dada Yang Wenzhao, muncul di depannya untuk menyapu ke depan. Yang mengejutkan seseorang, lampu hijau ini terus semakin dalam bahkan setelah mencapai penghalang pertahanan stadion besar aliansi, tanpa bentrok sama sekali dengan penghalang pertahanan itu. Kemampuan apa ini? Apakah itu benar-benar mengabaikan penghalang? Sangat cepat, semua orang menyadari apa kemampuan ini. Kekuatan penyimpanan dari teknik Long Hao Shen berakhir, dan tubuhnya sedikit berubah saat cahaya hijau yang keluar dari dadanya menyapu seluruh medan perang. Assassin tersembunyi itu segera diterangi lampu hijau setelah dipindai, dan kilatan merah mendarat di tubuhnya. Itu adalah kunci ksatria. Mengepakkan sayap di punggungnya, Yang Wenzhao menjadi seperti singa emas, menggunakan lightning flash untuk memukul kepala. Ketika cahaya sucinya yang kuat menerangi assassin itu, pedang Yang Wenzhao di bawah pengaruh mengarah ke kedua sisi si assassin. Saat ia meluncurkan serangan untuk menjatuhkan lawan ke depan, bentrok melawan penghalang sebelum terlempar ke belakang. Jika si assassin memilih untuk menyerang secara langsung, mungkin dia akan memiliki kesempatan, tetapi setelah membiarkan Yang Wenzhao menyelesaikan kekuatan penyimpanan seperti itu, serangan pedang ganda itu pasti akan menyebabkan kematian jika mereka menyerang. Saya telah kalah. Menyatakan kata-kata ini dengan susah payah, Kaisar Assassin yang sudah tua ini merasa ingin memukul dirinya sendiri sampai ingin mati. Kalah dalam pertempuran itu tidak memalukan, tetapi kalah bahkan tanpa menunjukkan kekuatannya sendiri benar-benar hal yang memalukan. Dia tampaknya telah ditipu oleh usia muda Yang Wenzhao, dan tidak berharap bahwa Yang Wenzhao mungkin dapat memiliki tungku roh yang kuat dengan kemampuan menyelidik. Sebagai pesaing pertama di sisi secercah cahaya harapan, awal yang baik Yang Wenzhao cukup berarti. Melihatnya mundur dari lapangan untuk kembali ke jajaran secercah cahaya harapan, sudut Li Zengzi menelusuri busur ke bawah. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa tim secercah cahaya harapan ini sudah memiliki 2 ksatria itu sendiri. Tentu saja, dia juga tahu tentang Yang Wenzhao, cucu Yang Haohan. Tetapi di matanya, Wenzhao ini seharusnya jauh lebih kurang daripada Long Hao Shen. Jika kekuatannya sudah mencapai tingkat puncak dari langkah ke-8, lalu seberapa kuatnya Long Hao Shen sendiri yang melebihi Yang Wenzhao? Berpikir sampai titik ini,
Li Zengzi tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke orang paling kiri dari secercah cahaya harapan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tahu dari sopan santun lembut yang keluar dari tubuhnya serta laporan Tan Wan bahwa yang ini seharusnya Long Hao Shen. Wajahnya sedikit gemetar, Li Zengzi menyipitkan matanya, berpikir diam-diam, Long Hao Shen, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu akan berada di turnamen kuil suci. Aliansi ini dia tidak percaya bahwa pasukan pemburu iblis mungkin bisa bersaing dengan keenam kuil besar. Bisa bersaing dengan keenam kuil besar. Bisa